Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku seiman sekalian. Di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan, kajian singkat kita adalah berkaitan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kita akan sampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu mendatangkan ketentraman dalam hati seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang hatinya tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tumakninah, hati itu akan menjadi tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya di antara ciri utama seorang yang beriman itu adalah tenangnya hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka mereka adalah orang-orang yang bersikap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan juga kami taat. Serta mereka menghadirkan dalam diri mereka bahwasanya nama Allah itu adalah nama Rabb mereka, di mana Allah adalah zat yang menciptakan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan mereka rizki, yang kemudian mampu untuk menghidupkan, mematikan, dan juga Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang kelak mereka ini pun akan dikumpulkan setelah matinya, dibangkitkan setelah matinya, dan juga akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan kemudian menelantarkan hamba-hambanya yang bertakwa. Maka seorang yang beriman ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan menyia-nyiakan hambanya, maka hatinya akan merasa tenang. Gundah gulana yang dia rasakan kemudian akan menjadi berkurang dan semakin hilang. Maka itu adalah di antara ciri utama orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, dan yang dimaksud dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan hati yang tenang, tentunya bukan sekedar zikir dengan lisan, namun lebih utama dari itu adalah zikir dengan hati. Maka perlu kita pahami bersama bahwasanya ada makna zikir secara umum dan juga ada makna zikir secara khusus. Maka makna zikir secara umum itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita dan di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Maka dalam keadaan bersendirian kita mengingat Allah, dalam keadaan di keramaian kita juga harus mengingat Allah. Di waktu pagi kita mengingat Allah, di waktu siang, petang, dan malam kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu adalah makna zikir secara umum, yaitu kita menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Ada juga makna zikir secara khusus, yaitu zikir-zikir yang ini memang Nabi SAW kaitkan dengan tempat tertentu, ataupun kaitkan dengan waktu tertentu, ataupun sebab tertentu. Contohnya adalah yang Nabi SAW kaitkan dengan waktu tertentu adalah sebagaimana yang kita ketahui, zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore. Ada azkarus sobah, ada azkarul masa. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz zikir tertentu yang memang ini Nabi kaitkan dengan waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Di waktu sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Maka Nabi SAW mengaitkan dengan waktu tertentu di waktu pagi dan ada pula di waktu sore. Maka kita harus manut kepada Nabi SAW meletakkannya sesuai waktunya. Kemudian ada juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir dengan lafaz khusus, dan Nabi SAW kaitkan dengan momen ataupun alasan tertentu. Contohnya adalah zikir ketika ataupun doa ketika masuk masjid. Maka ada diajarkan oleh Nabi SAW setelah bersalawat dan salam kepada Nabi, kita mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Sebaliknya ketika keluar masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir ataupun doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Maka kenapa kita baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik? Karena momennya adalah kita masuk masjid. Adapun kemudian kita keluar masjid, maka kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, maka ini tidak boleh dibolak-balik. Kemudian contoh yang lain, zikir sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maka kenapa kita baca zikir ini? Karena memang momennya, alasannya adalah karena mau tidur. Adapun ketika bangun tidur, ada zikir pula yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan bunyi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka kita baca zikir tersebut sesuai dengan alasan dan momennya masing-masing, jangan kebolak-balik. Zikir mau tidur malah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, kalau bangun tidur malah membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, maka ini tidak boleh. Harus sesuai kemudian kita ucapkan sebagaimana momen yang Nabi SAW ajarkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk zikir yang kemudian zikir khusus ini tidak boleh kemudian kita bebas berkreasi. Maka apabila Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita baca di waktu dan momen tertentu, maka kita baca di waktu dan momen tersebut. Dan ketika Nabi SAW mengajarkan dengan bilangan tertentu, maka kita tidak boleh menambahi dan mengurangi. Maka ini adalah zikir yang khusus, yang mana kita tidak boleh kemudian meyakini, oh ini saya mantapnya dengan bilangan sekian, oh ini saya pengennya membaca demikian, maka tidak boleh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di antara keutamaan zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah di mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi benteng pelindung kita dari godaan setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan tentang 5 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Allah perintahkan kepada Yahya bin Zakaria dan juga kepada para nabi-nabi Bani Israel yang lain.
Maka dalam redaksi hadis yang panjang tersebut, di antara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersabda, "Wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala." Dan aku perintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja al-aduwwu fi atharihi sira'a. Sesungguhnya perumpamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti seseorang yang dikejar oleh musuh, yang mana musuh ini dengan cepat mengejarnya. Hatta idza ata ala hisnin hasinin, sampai kemudian ketika dia telah sampai pada sebuah benteng yang bisa melindunginya, fa ahraza nafsahu minhum, kemudian orang yang dikejar tersebut melindungi dirinya dengan benteng tersebut. Maka Nabi kemudian mengatakan, kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah ta'ala. Maka seperti itulah seorang hamba, tidaklah dia bisa membentengi dan melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sebagian ulama di antaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ketika mengomentari hadis ini beliau menyampaikan, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khosla al-wahidah." Seandainya tidak ada keutamaan untuk zikir kecuali satu hal ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai benteng diri seorang muslim dari godaan setan, lakana haqiqan bil abdi alla yaftarra lisanahu min dzikrillah taala. Maka tentunya hendaknya seorang hamba itu sangat amat layak dan sangat amat ditekankan untuk tidak henti-henti lisannya ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya tidak berhenti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya kepada Allah. Karena sesungguhnya tidaklah dia bisa melindungi dirinya dari musuhnya yaitu setan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah setan ini yaitu musuhnya ini bisa masuk dan bisa mempengaruhi hamba tersebut kecuali dari pintu kelalaian. Padahal setan yang merupakan musuhnya ini senantiasa mengintai hamba tersebut, dan apabila hamba tersebut lalai, maka setan kemudian akan segera melompat dan menerkamnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, betul apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di mana beliau menegaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir itu adalah seumpama orang yang dikejar musuh kemudian melindungi diri dalam benteng. Maka hakikat kita berzikir kepada Allah itu adalah sebagaimana kita berlindung dalam benteng dari godaan setan. Dari godaan setan, baik godaan yang konkret ataupun godaan yang abstrak. Godaan yang konkret misalkan setan dari golongan jin ini bisa kemudian memberikan madarat kepada manusia secara real, dengan mungkin merasuki badan seseorang, ataupun dengan memindahkan barang, ataupun dengan menggoda seseorang supaya dia celaka secara fisik, ataupun dengan gangguan ataupun godaan yang bersifat maknawi ataupun abstrak, dengan membisikkan kepada orang tersebut hal-hal yang kemudian mengantarkannya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk kamar mandi, maka kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari gangguan jin laki-laki ataupun jin perempuan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, kita diajarkan pun untuk berzikir kepada Allah. Di antara zikirnya adalah ghufranak, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Maka di antara tujuan kita membaca zikir ini adalah untuk melindungi dan membentengi diri kita dari godaan jin dan syaitan, baik dari godaan jin godaan yang konkret ataupun godaan yang abstrak. Maka boleh jadi seseorang ketika lupa membaca zikir masuk kamar mandi ataupun masuk toilet,
maka kemudian setan di dalam toilet itu akan menggodanya, baik dengan godaan yang konkret ataupun dengan godaan yang abstrak. Bahkan dijumpai kasus Bapak dan Ibu sekalian, tidak jarang ada seseorang yang ini, mohon maaf, kerasukan jin ataupun bahasa kita kesurupan, itu gara-gara lalai dari berzikir. Di antaranya adalah zikir-zikir yang ringan dan mungkin sebagian kita menganggap sepele ini. Zikir masuk toilet, kemudian zikir pagi dan zikir petang, sehingga setan itu kemudian mudah untuk mengganggunya. Dan juga seseorang ketika merasakan dirinya untuk taat itu kok berat sekali, maka boleh jadi ini adalah karena kelalaiannya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sumber kekuatan bagi seorang muslim, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu sekalian, beliau pernah menceritakan dan menyampaikan bahwasanya di antara kebiasaan rutin beliau itu adalah berzikir di waktu pagi. Dan beliau menyampaikan bahwasanya ketika beliau tidak berzikir di waktu pagi, itu seolah-olah itu tidak ada kekuatan bagi diri beliau. Badan itu lemes, tidak ada daya untuk kemudian beraktivitas. Namun kemudian ketika beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah mungkin segala sesuatu yang beliau khawatirkan, beliau pikirkan itu kemudian seolah-olah menjadi mudah. Beliau kemudian mendapatkan kekuatan untuk beraktivitas dan juga mendapatkan semangat untuk kemudian menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di hari tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, maka sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan benteng untuk kita dari godaan setan. Maka banyak di antara kita yang mungkin di waktu pagi ataupun di waktu malam sudah merencanakan dengan target tertentu untuk melakukan ibadah A, ibadah B dan yang lainnya, namun kemudian setan dengan lihainya menggoda kita dengan meniupkan rasa malas, menggoda kita untuk kemudian kita tunda-tunda kebaikan yang ingin kita lakukan. Maka cara utama untuk kemudian menghalau godaan itu semua adalah sebagaimana yang Nabi katakan, yaitu dengan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik zikir secara umum ataupun zikir secara khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yaitu diantaranya adalah dengan kita baca lafaz-lafaz zikir di waktu pagi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir atau di antara fadilah zikir yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan fadilah zikir yang ketiga dalam pembahasan kita kali ini adalah bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat hamba tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadhkuruni azkurkum." Hendaklah kalian mengingatku, berzikir kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika seorang hamba itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hamba tersebut akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah di antara kita yang tidak mau untuk kemudian diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita menyatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara konsekuensi dari cinta itu adalah dengan mudah dan dengan senang mengingat sesuatu yang dia cintai, mengingat apa yang dia cintai. Maka seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia dengan mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah dia menghadirkan dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia cinta dan dia suka mengingat dan menyebut lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih hebat dari itu Bapak dan Ibu sekalian adalah ketika apa yang kita cintai, ketika zat yang kita cintai itu pun kemudian mengingat diri kita. Maka contohnya misalkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika seorang suami dan istri, misalkan seorang
suami mencintai istrinya, tentunya dia akan tidak bosan-bosan menyebut-nyebut dan mengingat kebaikan istrinya dan memuji-muji istrinya. Dan itu membuat hatinya merasa senang. Entah di dekat istrinya atau bahkan jauh dari istrinya, maka dia rindu kepada istrinya. Dan ini akan jauh lebih hebat ketika dia mengetahui ternyata sang istri pun mengingat-ingat dirinya, mencintai suaminya dan menyayangi suaminya. Dia akan merasa begitu senangnya, merasa begitu bahagianya ketika usahanya tidak sia-sia. Ketika rasa sayangnya itu bukan hanya dia yang rasakan, tapi juga ada timbal balik dari apa yang dia sayangi, yaitu istrinya. Maka tentunya kita akan merasakan bahagia yang luar biasa ketika Rabbul Alamin itu ternyata pun tidak menyia-nyiakan usaha kita. Ketika Rabbul Alamin ternyata mengingat-ingat diri kita. Maka ini adalah sebuah hal yang luar biasa, yang ini kemudian didapatkan seorang hamba yang kemudian senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersama dengan hambaku selama hambaku itu mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia ingat aku dalam dirinya, maka aku juga akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, maka apabila dia tetap mengingatku ketika dia berada dalam sekumpulan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan ingat dia di sekumpulan orang yang jauh lebih baik darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik bagi seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala akan ingat hamba tersebut, akan sebut-sebut hamba tersebut di hadapan para malaikatnya, sebagaimana Nabi katakan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dan menyebut-nyebut hamba tersebut di hadapan para malaikat. Bapak dan Ibu sekalian, maka sebuah balasan yang sangat amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya bagi orang yang kemudian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mungkin kita dipuji-puji oleh atasan kita di hadapan karyawan dan pegawai yang lain dan kita merasa senang, maka dalam kasus kita ini yang memuji-muji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut dipuji-puji di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikatnya. Maka siapakah di antara kita yang tidak bahagia dan tidak ingin untuk mendapatkan fadilah seperti ini? Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kita melatih diri kita untuk senantiasa mengingat Allah dan juga senantiasa melatih lisan kita untuk membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah zikir yang lain yang hendaknya kemudian kita tanamkan dalam hati kita adalah di mana dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan di antara cara dan sarana untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Ahzab ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat." Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah katakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka ampunannya dan juga Allah persiapkan pahala yang besar. Maka apabila kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah dengan kita berzikir, dan di antara zikir yang kita ucapkan adalah dengan kita ucapkan astaghfirullahaladzim.
ataupun sebenarnya dengan zikir-zikir yang lain pun ternyata ini pun bisa kemudian menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan, namun Allah Subhanahu wa taala pun janjikan hal yang lain kepada kita, yaitu dengan Allah berikan pahala yang besar bagi kita. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, namun juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam zikir astaghfirullahaladzim, tapi secara umum dalam zikir-zikir yang lain, dalam subhanallah, dalam Allahu Akbar, dalam alhamdulillah, ini pun ada janji dari Allah untuk Allah berikan ampunan dan pahalanya. Maka betul-betul rugi kita Bapak dan Ibu sekalian ketika mungkin setelah sholat ada momen dan kesempatan kita berzikir kepada Allah, namun kita tidak manfaatkan. Karena mungkin sebelumnya kita tidak paham bahwasanya ternyata dengan zikir ini bukan hanya pahala tapi juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian beberapa fadilah zikir yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai penutup Bapak dan Ibu sekalian, tentunya fadilah-fadilah zikir ini dan keutamaan zikir ini akan secara maksimal kita dapatkan dan kita gapai dengan syarat zikir dengan lisan kita itu selaras dengan zikir dalam hati kita. Maka apabila seseorang ketika dia selesai sholat membaca zikir sebanyak 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar, sesuai dengan yang Nabi SAW sampaikan bahwasanya zikir ini bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Maka apabila hamba tersebut tidak sinkron antara hati dan lisannya, tentunya dia tidak akan mendapatkan keutamaan zikir sebagaimana yang Nabi janjikan. Maka mungkin masih ada di antara kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengejar bilangan dan mengejar selesainya. Dengan kata lain, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kita kurang menghadirkan diri dan hati dalam berzikir. Sehingga kita jumpai ada sebagian saudara-saudara kita ketika berzikir setelah sholat itu secepat kilat, subhanallah, 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 tanpa ada kemudian pelafatan yang betul, tanpa ada kemudian kehadiran hati. Yang penting sampai 33 sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai zikir. Maka ini bukan zikir yang kita harapkan, bukan zikir yang kemudian dikatakan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan selesai sholat kita berzikir adalah supaya kita melanjutkan satu ibadah menuju ibadah yang lain. Ketika kita ingat Allah dalam sholat kita, maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya untuk tetap ingat di luar sholat. Sehingga disyariatkanlah untuk kemudian kita berzikir setelah sholat, untuk supaya tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengejar selesainya sejumlah 33 subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, maka harus dengan pengucapan yang jelas, dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak boleh subhanallah, subhanallah. Atau bahkan sebagian saudara kita mengucapkan alhamdulillah dengan dulillah, dulillah, ataupun la ilaha illallah dengan illallah, illallah, dengan pengucapan yang cepat. Maka pertanyaannya, apakah dengan zikir semacam ini kemudian Anda akan ingat Allah? Apakah dengan zikir semacam ini timbul kekhusyuan dalam hati? Apakah dengan zikir seperti ini kemudian Allah mendatangkan rahmatnya dan ampunan serta pahalanya? Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita berzikir kepada Allah, maka satu konsep yang harus kita tanamkan, kita harus bertanya-tanya, bagaimanakah cara zikir yang diajarkan oleh Allah yang ini dicintai oleh Allah. Bapak dan Ibu sekalian, semoga apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang baru bagi kita dan juga ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang adz-dzakirina dan adz-dzakirat, ahli zikir, baik dari antara kita yang laki-laki ataupun yang perempuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dan juga pahalanya yang besar. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.